Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah pada Minggu 13 Juni 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk khotbah 13 Juni 2021 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, yang menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema khotbah ini adalah bermegah di dalam Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermegah berasal dari kata megah yang berarti tampak mengagumkan, bangga. Bermegah berarti mempunyai sifat megah atau bermegah-megah. Tema khotbah ini bermegah di dalam Tuhan. Artinya kita mau menjadikan Tuhan menjadi fokus utama hidup kita, karakter kita, sikap dan juga cita-cita kita. Saat kita bermegah di dalam Tuhan, maka sifat dan perbuatan kita sehari-hari akan memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan yang terlihat dalam pikiran, tutur kata kita. Apa yang membuat umat bermegah di dalam teks ini? Padahal situasi umat dan raja mereka pada saat itu dalam kesesakan karena musuh-musuh mereka. Namun umat menyadari sepenuhnya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong raja. Hanya Tuhan yang mendukung dan memberi kemenangan dalam setiap peperangan melawan musuh-musuh Israel. Inilah yang membuat umat bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini dapat digolongkan pada Mazmur Raja yang diperdengarkan dalam ibadah. Mereka memohon di dalam doa kepada Tuhan untuk raja mereka, agar Tuhan memberkati raja mereka dan memberi kemenangan.
raja akan melakukan pertempuran melawan musuh-musuh mereka. Adapun musuh yang mereka hadapi sangatlah kuat dan memiliki alat perlengkapan perang yang lengkap dan baru. Para musuh mempunyai keyakinan bahwa umat Yehuda adalah negeri yang kecil dan miskin, yang sangat cepat untuk dikalahkan dan dihancurkan, sehingga cepat rebah dan jatuh. Keadaan ini tidak membuat umat mundur, tidak membuat umat menjadi berkecil hati, tetapi mereka tahu kepada siapa mereka memohon pertolongan. Mereka tahu kepada siapa mereka memohon perlindungan. Para umat memiliki keyakinan bahwa Tuhan menjawab bila mereka berseru di dalam kesesakan. Mereka dan rajanya akan dibentengi dan diangkat ke tempat yang tinggi dan aman. Berkat perlindungan dan kemenangan akan dikaruniakan kepada mereka demi nama Allah Yakub dari tempat kudus di Sion. Di dalam nama itu, Tuhan sendiri yang hadir. Dan oleh karena itu, kekudusannya tidak boleh dilanggar. Sebelum doa ini dibawakan, Raja telah mempersembahkan korban sebagaimana lazimnya sebelum pertempuran dan sebagaimana biasa dalam upacara kerajaan. Raja menyediakan persembahan bakaran dan makanan. Melalui ini Raja ingin menguatkan kesungguhan doanya dan memberikan suatu tanda bahwa ia sendiri menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk melayani Dia sesuai dengan panggilan yang diterima dari dirinya. Penyerahan korban merupakan suatu bagian hakiki dari ibadah di Bait Kudus di Yerusalem, di mana Tuhan rela menerima korban yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Disitulah dinyatakan persekutuan antara Allah dengan manusia. Namun, ketika korban disalahgunakan, seolah-olah Tuhan dapat dibujuk atau disogok dengan hadiah yang berharga, yaitu persembahan, disitulah Allah menolak mentah-mentah korban tersebut. Tetapi persembahan itu harus diberikan dengan sungguh-sungguh dan dinyatakan sebagai persekutuan antara Allah dengan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, para imam yang berdoa di dalam teks ini sangat yakin bahwa doa mereka akan dikabulkan dan berjanji bahwa sebentar pada ucapan syukur karena kemenangan raja, mereka akan bersorak-sorai dan mengangkat panji-panji yang terdapat pada tentara setiap suku. Dan barangkali juga pada para imam sebagai tanda keberanian yang dahsyat. Kemenangan diperoleh demi nama Allah kita, karena Dialah yang hadir dan bertindak. Doa para imam disambut dan diiyakan oleh seluruh umat. Apa yang diminta raja sebagai pemerintah kiranya dipenuhi Allah. Dan ucapan ini rakyat atau umat berjanji bahwa mereka akan mengikuti raja dan panglimanya dengan segenap kekuatannya di dalam perang yang dihadapinya. Keyakinan umat yang besar hanya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengabulkan doa mereka. Dan keyakinan umat yang besar itu hanya kepada Tuhan terjawab sudah. Itu bisa kita lihat di ayat 7, terjawab sudah bahwa Allah memberitahukan melalui salah satu imam, yaitu kabar baik yang tentu sangat membawa sukacita atau sangat diharapkan
oleh umat bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Allah telah mengambil keputusan untuk menyelamatkan orangnya di dalam perang, dan keputusan itu pastilah akan dijalankannya. Allah menyatakan kasih setianya kepada orang-orang yang diurapinya, kepada orang-orang yang diangkatnya menjadi anak-anaknya. Allah menerima baik permintaan raja dan umat seluruhnya dan menjawab sebagaimana diminta darinya. Kiranya Tuhan menjawab engkau. Kasih setia Allah terbukti di dalam ayat 8 sampai ayat 9. Ketika musuh yang dihadapi raja itu bangga karena kekuatan persenjataan mereka, bangga karena kereta perang berkuda, bangga karena pasukan penunggang kuda yang bergerak dengan cepat. Dengan perlengkapan yang paling baru itu, musuh menjadi sombong dan meninggikan diri dalam keyakinan bahwa Yehuda, negeri yang kecil dan miskin itu, pastilah sangat gampang untuk dijatuhkan. Para musuh yang memegahkan keretanya, memegahkan kudanya di dalam peperangan, pada akhirnya rebah dan jatuh. Tetapi orang-orang yang bermegah di dalam Tuhan, yang hanya menyandarkan kepada kekuatan Tuhan, akhirnya menerima kemenangan. Mereka tidak jatuh, tetapi bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan, pada saat ini ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, sebuah keyakinan yang penuh bahwa Allah Israel akan memberikan kemenangan bagi raja, orang yang telah diurapi Tuhan untuk memimpin umatnya. Di sini pemazmur mengajak kita, mengajari kita untuk menaruh kepercayaan atau keyakinan yang penuh hanya kepada Tuhan. Seberat dan sesulit apapun masalah kita di dunia ini, pemazmur menegaskan bahwa yang mengangkat dan memberi kemenangan itu hanyalah Tuhan. Billy Graham, penginjil dan tokoh kebangunan rohani asal Amerika, berkeyakinan, dia mengatakan, kita dapat mengubah keadaan jika kita berlutut dan memanjatkan doa dengan penuh keyakinan. Lebih jauh lagi, Billy Graham menambahkan, Allah tidak pernah menjawab doa orang yang tidak sepenuh hati berdoa kepada Tuhan. Menjawab doa orang yang tidak sepenuh hati berdoa. Keyakinan yang penuh itulah yang dimiliki oleh umat Allah. Sepenuh hati berdoa memohon kepada Tuhan membuat mereka menerima apa yang mereka minta kepada Tuhan. Di dalam kesesakan mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pun mendengar dan mengabulkan permohonan mereka. Yang kedua, orang-orang percaya bermegah di dalam Tuhan. Bolehkah kita bermegah atas apa yang telah kita capai? Tentu hal yang wajar jika kita bangga dan bermegah atas semua yang telah kita capai, atas semua yang telah kita raih. Namun jangan sampai berlebihan dan memandang bahwa semua itu, semua yang kita capai, semua yang kita perjuangkan adalah hasil usaha sendiri. Sehingga kita lupa diri, sehingga kita lupa siapa sumber segala yang kita miliki dan yang kita raih itu. Bahwa sesungguhnya semua yang kita miliki dan kita raih adalah pemberian Tuhan. Umat dalam teks ini
bermegah di dalam Tuhan, mereka meyakini bahwa semua yang mereka raih, bahkan mereka bisa berdiri dan tetap tegak, itu karena kekuatan Tuhan. Tetapi bagi orang yang memegahkan harta dan memegahkan milik kepunyaannya yang dia capai di dunia ini, tentu tidak akan bertahan dan kekal, sebab pada akhirnya akan rebah dan jatuh. Seperti para musuh yang dikatakan di dalam teks ini, para musuh raja dan umat Allah yang memegahkan keretanya, yang memegahkan kudanya, pada akhirnya mereka rebah dan jatuh. Yang ketiga dan yang terakhir, kita diajak bersorak-sorai karena Tuhan telah bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus menjamin hidup kita. Kemenangan anak Daud yang gilang gemilang dan yang akan nyata kelak memungkinkan agar kita pun menang di dalam pergumulan hidup mengikuti Raja kita Yesus Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya. Demikianlah kita dengan sorak-sorai dan ucapan syukur membawa persembahan kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Melalui persembahan dinyatakan persekutuan antara Allah dengan kita, umat yang dimenangkannya. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sungguh kami bersuka cita atas kemenangan yang Tuhan beri bagi orang-orang yang telah Engkau pilih dan urapi. Di dalam kemenangan Yesus Kristus telah menjamin hidup kami. Sungguh hidup kami sangat berarti bagimu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kami bersyukur penyertaan-Mu bagi kami, membuat kami dapat melewati hari-hari yang sulit ini, dan kami menang di dalam pergumulan hidup. Apa yang telah kami terima dari Engkau ya Tuhan, membuat kami bermegah di dalam Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.